Lan kelan asmane Allah sing Rahman. Wa Rahim lan kelan asmane Allah sing Rahim. Dai ihsani kang langgeng sifat apiane atau kang langgeng apiane. Alhamdulillah mongko tes kabehane puji lillahi kagungane Allah. Sifat Allah al-qadimi zat ingkang qadim, ingkang dhisik, al-awwali ingkang pertama. Al-akhiri ingkang tanpa akhir. Manane akhiru tanpa akhir. Al-baqi kang selawase-lawas bila tahawulin kelan tanpa perubahan. Semua salatu mengkonuli tay rahmat azim wassalamu sarmatan khali selawasi-lawas ala nabi kang kanjeng Nabi. Kemudian disifati khairiman yaiku api-api wong. Khairiman yaiku api-api wong qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Ya alif ini jenenge alif lit itlaq jadi karena nazuman untuk mengakhiri not kasih no alif ikut alif tasnya. Andai kan ndak nazuman ya qad wahada tambah no alif. Wa alilan keluargane kanjeng Nabi lan sahabat. Waman dan wong tabi'a kang anut sapa man niku tabi niku darurat syair namane tetep waman dan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak oleh anut ghairumu betadiin hale ora wong sing bidah. Pokoknya kalau nanti di luar seperti bacaan saya niku darurat syair waman dan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak ghairumu betadiin kang ora bidah. Wa ba'dulan sa'usi sholawat salam atau hamdalah basmalah sholawat salam fa'lam mongko ngerti osir ngerti diwujubil ma'rifati klan wajibe ma'rifat kenal Allah. Carane kenal Allah biamin wajibin yaiku ngenali barang wajib sifat wajib lillahi marik Allah. Wajibin tegese isyrina tegese 20 jadi ini wajibin isyrina tegese 20 apa ini sifatan terus dimulai fawwah mongko te Allah maujudun dat sing wujud bahkan wajibil wujud apa wajibil wujud qadimun turdat sing dhisik bakin turdat sing selawase-lawas mestine bakin ini darurat sing kan bakin kan selawase lawas mukhalifun tur bedani lil khalqi maring makhluk oleh bedani bil itlaqi kelan mutlak. Terus kalau terang nong terus di antara sifatnya Allah sing pokok niku pokoknya maujud kenali wujud. Ya, cara berpikir kita tentu gampang ya, gampang terus gamblang. Mulane dawuh para nabi, "Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum." Di syarat seorang nabi itu satu, kalau meyakini kebenaran itu benar-benar bayyinah. Bayyinah itu welo-welo tidak mengalami keraguan apapun dan tidak ada syak apapun, tidak ada gamang apapun, tidak ada pembanding apapun. Itu jenis apa? Bayyinah. Kue ros kengingin yang tengah siang, ini jenis apa? Bayyinah. Sejelas-jelas. Misalnya begini, lalu bukti kalau Allah wujud itu apa? Ya gampang tadi, misalnya alam ini kadung wujud, apa? Alam ini kadung wujud. Kue menginjak bumi, ya kamu menginjak bumi, terus di bawah langit, terus ada pepohonan, ada matahari, ada macam-macam. Nah tentu ini butuh penyebab. Nah penyebabnya itu apa? Ya sesuatu yang pasti wujud. Karena ketiadaan, ya nama ketiadaan atau nihilisme itu la yu'assiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Tentu ketiadaan itu tidak boleh yang menjadi awal. Gue coba ya wong komunis, wong PKI, cara berpikiran alam ini diciptakan oleh tetaan kebetulan. Jadi kalau alam ini wujud, kemudian sebelum wujud dimulai dari ketidakwujudan atau ketiadaan. Berarti malah saraf ketiadaan menciptakan kewujudan. Jadi kan aneh, barang ora ono, ya ono barang sih ono. Wong ora ono itu sesuatu yang la yu'assiru syai'an. Yang namanya kenihilan atau ketiadaan tentu tidak menjadi penyebab apapun. Kalau penyebab apapun pasti berstatus wujud. Karena wujud ini wujud prima atau wujud absolut, oleh ulama disebut wajibil wujud. Paham ya? Ini jenis. Nah kalau kamu bertauhid gini berarti secara gamblang terus iman sing sah gak mungkin teragukan oleh apapun. Ya jadi syaratnya para ulama nopo kul ini ala bayyinatin min rabbi. Ada disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif. Penjelasan bayyinah itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid. Ya caranya tadi, ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis geruan itu kan kalau ngajari anak-anak komunis kan, ayo anak-anak merem, jaluk permen ke Tuhan. Setelah minta gak dikasih, berarti Tuhan gak ada. Minta berburu terus dikasih, berarti yang ada berburu. Itu kan satu kamuflase, satu bohong-bohongan. Sebenarnya dibodohi cah cilik bang. Tapi kalau kita berpikir cerdas tadi, alam ini kadung wujud, butuh penyebab. Karena nggak ada sesuatu tanpa sebab. Nah penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujud. Nah, karena nggak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujud.
Makanya pertama yang dikenalkan oleh ulama sifat Allah adalah zat yang wujud. Karena wujudnya Allah itu absolut, terus oleh ulama bahasa Arabnya disebut wajibil wujud. Jadi nggak mungkin alam ini dimulai ketiadaan itu nggak mungkin. Karena kalau ketiadaan nggak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujud. Makanya disebut fawahu mawjud. Nah, kalau iman kamu sudah seperti itu, jenenge ini ala bayyinatin. Kalau orang lain nggak apa-apa, bahkan tidak tumpi. Silahkan PKI kalau nggak percaya, silahkan komunis kalau nggak percaya nggak masalah. Sementing kita sudah ala bayyinatin. Jadi yang penting kita benar-benar iman itu alal bayinah. Makanya disebut fa'alam annahu. Jadi iman itu harus bil ilmi kuat. Jadi kita harus yakin karena tadi nggak mungkin alam ini didahului ketiadaan. Nggak mungkin al adamu yasbiku mawjudan. Nanti kalau al adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al adam. Tentu nggak mungkin kan. Namanya wujud pasti diciptakan sing super wujud. Nah, super wujud itu jadi wajibil wujud. Meskipun setelah itu kita berhenti ya tinggal ngopi, tinggal santai. Namun itu nak berpikir terus sama-lama was-was. Nah, harus berakhir di situ. Tapi kan tetap ada bayinah, tadi misalnya putuskan bahwa nggak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud. Jenis ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor, jadi banyak kodim ya tentu ya. Karena Allah yang wujud, yang pertama tentu berstatus kodim. Bagian karena dia super maka akan abadi. Kan otomatis kan pencipta itu super. Kalau super kan nggak bisa dikalahkan apapun. Kalau nggak bisa dikalahkan apapun tentu dia nggak ada yang bisa merusak. Akhirnya bagian apa? Bagian abadi. Terus mukhalifun al-khalqi karuan ya, karena makhluk semua fana. Tentu Allah tidak akan serupa makhluk. Nanti kena sifat apa? Fana. Pokok imun. Lalu Allah itu dat sing jumeneng. Mesti jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Jadi meskipun Allah bikin aras, bikin kursi itu ya Allah ada sebelum kursi. Allah bikin aras ya Allah ada sebelum aras. Jadi wujudnya aras yang butuh Allah bukan wujudnya Allah yang butuh aras. Karena Allah ada lebih dulu. Artinya Allah ada sebelum ada aras dan Allah ada sebelum ada kursi. Berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras? Jadi wujudnya aras butuh Allah, tapi Allah ada butuh aras. Soal Allah bikin ya bikin saja, kayak Allah bikin langit bumi ya mau bikin ya bikin aja, tapi tidak ada apa makna butuh. Paham ya? Tidak harus dimaknani butuh, ya memang nggak butuh. Kalau ciptakan ya ciptakan saja. Kalau niat untuk Allah dat sing semuge mana ini nggak butuh yang lain. Wawahidun nandat sing siji, karena Allah manggar siji. Wahayun nandat sing urip. Qadirun terdat sing kuwasa. Sekarang bisa menciptakan langit bumi bukti kuwasa. Muridun terdat sing resama. Hanya menciptakan langit bumi memang Allah menghendaki, bukan kebetulan apa? Kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia tidak bisa, cuma kebetulan. Misalnya gini, kamu bisa mendorkan dua gelas atau dua benda keras, misalnya besi sama besi kamu benturkan. Kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan. Tapi suara yang diciptakan itu tidak kamu yang menciptakan. Allah lah yang punya seni menciptakan benda keras ketemu keras itu melahirkan bunyi. Kamu sendiri kan nggak bisa menciptakan apa? Nah, kamu hanya benturan. Itu beda dengan Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah berkehendak, tidak kebetulan. Memang didesain Allah seperti itu. Alimun terdat sing pirsa dikulisaen lan apa wae. Ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan. Samiun terdat yang mendengar. Basirun terdat engkang melihat. Soal mutakalimun terdat engkang memberi petunjuk. Mutakalim masih mana nih ngendikan? Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk. Ulama ngendikan mutakalim artinya Allah akan memberi petunjuk apa saja yang dikehendaki. Karena makna mutakalim itu menunjukkan. Jadi misalnya Zaid ditanya Umar mana arah pandangan. Terus kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Makanya ketika ulama mengatakan kalam Allah itu tidak berubah huruf, tidak berubah suara, tapi tetap itu maknanya menjelaskan apa? Hanya artinya ada sesuatu yang menunjukkan. Jadi maknanya mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan. Jadi maknanya ngendikan itu apa? Memberi penjelasan. Soal caranya terserah pengiran. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya kalam itu orang pasti paham. Jadi usah pokoknya al-kalam itu ta'aluknya bedal apa? Memberi petunjuk. Lalu tetap ketiwa ta'ala sifatun dekirobri sifat. Lalu tetap ketiwa ta'ala sifatun dekirobri sifat sepatun kang itu tanpa dimulkang jadi urut atau sifat sapa. Jadi aku dimulai katus tenggaruman lanjut. Kita berpapar pola pada isi yang mungkin sisa. Wahdanya kudrat irajat ilmu hayat sama kalam sudah sampai situ aja. Itu kan sifat ma'ani ya. Apa sifat ma'ani? Kemudian di isim fa'il kan sifat ma'nawiyah, tinggal membentuk sifat apa? Isim fa'il. Jadi penting iman itu kurawarai ya. Iman itu harus bayinah, jelas welo-welo. Kayak tadi, siapapun yang punya kecerdasan, meskipun kecerdasan paling minimal, tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud. Untuk wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut. Makanya kita sebut wajibil wujud.
Kalau kamu sudah iman seperti itu maka kokoh. Sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama, Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Kenapa begitu ya tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusih. Kalau alam raya ini kadung wujud, tentu butuh penyebab. Dan penyebab itu pasti tidak nihilisme, tidak ketiadaan. Penyebab itu pasti wujud. Dan wujud karena pertama super oleh orang Arab atau ulama disebut wajibil wujud. Nah, iman seperti ini namanya sudah iman sing an ilmin apa? Iman an ilmin, iman yang karena ilmu, yang sudah makom disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini namanya iman karena taklid, karena ikut gudak guduk. Nah ini iman yang gudak guduk ini diterima tidaknya mukhtalaf alaih. Ada ulama yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan. Nah tentu kan resiko seperti itu Pak. Resiko. Maka kita iman sing kul ini ala bayyinatin min rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah izun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mungkinin kafi'li. Wajah izun lan iku wenang, manane wenang usah kalau enggak berhala. Wajah izun lan iku wenang berhak bifadlihi kelawan atas nama fadli Allah, anugerah Allah, wa adlihi lan atas nama adli Allah. Ya adil itu ya menggunakan sesuatu yang miliknya sendiri disebut nama adil. Tarkun utawi ninggal apa wae, tarkun utawi ninggal apa wae. Terus bahasa izin khabar muqaddam tarkun mubtada napa muakhar. Wajah itu nan kewenang bifadlihi kelawan fadli Allah, sifat anugerah Allah, wa adli dan adil Allah. Tarkun te ninggal apa wae, ninggal iku mungkin maring saben-saben barang sing status mungkin. Mungkin itu boleh wujud, boleh napa tidak. Kafilihi kaya dene nglakoni mungkin. Misalnya contoh gampang, Allah nggak bumi itu sifat jaiz. Andai kan tidak ada bumi juga nggak ada apa-apa, karena tetap barang mungkin. Ketika setelah wujud, itu status ketiadaan bumi juga masih mungkin, karena wujudnya bumi bukan wujud sing wajib, bukan wujud sing wajib. Begitu juga misalnya sebetulnya secara ilmu, misalnya Allah mergono mukmin yang swarga, ya tetap nomor siji karena fadli Allah itu anugerahnya Allah yang tidak soal ono istilah swarga krana ngamali manusa niku istilah tetap kabeh fadli Allah. Ya balik cerita ada seorang yang enggak pernah dosa, kemudian dia masuk surga. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena saya mulai kecil tidak pernah maksiat, selalu taat. Berapa tahun umur kamu di dunia? 80 tahun. Ya sudah, surga kamu 80 tahun. Ketika ditanya, kata jenengan surga itu lawas. Kan kamu bilang karena ibadah kamu, kan ibadah kamu hanya 80 tahun. Maka kalau itu balasan amal, ya surganya hanya 80 tahun. Jadi andaikan surga betul hanya karena balasan amal, kan fairnya berapa? Kalau amalnya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Kata orang itu, ya sudah Gusti karena fadl kamu ya, yang nggak pernah terbatas itu kata Allah fadl saya ya, rahmat saya nggak pernah terbatas. Kalau andaikan surga itu karena amalnya manusia, tentu amal itu terbatas. Makanya Rasul pernah ngendikan kalian tidak masuk surga hanya bisa mengandalkan amal. Lalu kenapa ya Rasul? Ya semuanya karena fadlnya Allah, karena amal kita pasti terbatas. Padahal surga apa? Itu namanya fadl. Jadi terus kedua begini, kalau misalnya Allah melakukan sesuatu yang manusia itu merasa dirugikan, itu tetap Allah tidak zalim karena yang dilakukan itu miliknya sendiri. Kenapa? Miliknya sendiri. Alam raya semua ini kan miliknya Allah. Tentu ketika Allah melakukan apa saja nggak pernah zalim karena melakukan sesuatu yang pada miliknya sendiri. Karena yang dikatakan zalim adalah melakukan sesuatu pada milik orang lain. Paham ya? Nah itu namanya zalim. Apa? Tapi kalau miliknya sendiri mau katakan zalim gimana? Wong miliknya sendiri ya terserah gue, terserah. Misalnya ada piring 3, piring 3 itu milik kamu. Yang satu kamu pakai wadah nasi, yang satu kamu pakai wadah kerupuk, yang satu kamu pakai ada obat nyamuk. Yang bagian ada obat nyamuk ini kan bagian sial misalnya. Tapi kan tetap nggak bisa disalahkan untuk piring kamu, apa? Tidak terserah kamu. Nah, tapi kalau kamu pakai piring orang, meskipun kamu pakai yang semestinya, pakai piring orang nggak sah. Kemudian kamu pakai tempat nasi, tetap salah memilih orang. Paham ya? Tapi kalau milik kamu sendiri ya terserah. Makanya Allah itu tidak mungkin zalim karena apapun yang dilakukan pada miliknya sendiri. Bahkan orang menyoal itu sudah zalim karena nyoal sesuatu yang enggak miliknya. Ora ke protes. Ya Gusti, kula jenengan paringi presek. Ora. Memang iki dirungmu ora kok gawe. Gusti ra iku kok ngeten terus piye? Ora pengiran sing gawe. Angger protes malah paling ambles. Tapi wong nyong elek ya ora oleh iku kreasine pengiran. Nah
anggap baik mungkin gantengin rakyat kok nonton belajar itu difatihi wa'atihi tarkolikul limungkinin arsalan utus sopa wa ta'ala arsalan utus sopa wa ta'ala ambiya indro-biro nabi ya karena darurat nazam ditulis tanpa hamzah ambiya indro-biro nabi ya kalau menatukan hanya arsala ambiya dari fatona sifatnya para nabi dari fatona dan kan gue kecerdasan ya jadi harokat saya itu standar nahwu ya tapi kalau nazuman ya sesuai harokat ya kalau nazuman sesuai harokat karena itu ada darurat darurat syair atau darurat nazam arsalan utus sopa wa ta'ala ambiya indro-biro nabi sifatnya para nabi dari fatona dan kan ini kecerdasan selain cerdas disidki terus dua sifat jujur sifat benar benar itu orang maknanya jujur benar itu sandure jujur kadang nggak benar jadi sidik itu sandure jujur kadang jujur itu kebodohan apa? Jadi misalnya kita contohkan ulama fikih jujur kebodohan ini ada penjahat mau garong perempuan atau mau merkosa perempuan itu kemudian perempuan itu sembunyi di satu tempat ketemu orang soleh geblek apa? Soleh tapi mau cara bangun zada khusyuan zada jelas mau mbak mau putih tembikul itu kan jujur, tapi geblek orang geblek karena memberi kesempatan orang zalim menangkap buruannya dan karena kejujuran kamu konangan itu jujur tapi goblok jujur tapi goblok makanya nggak boleh jadi nggak boleh orang muja jujur sampai langit tetap nomor satu itu ilmu makanya kalau kita pakai ada aturan-aturan di mana bohong itu kadang wajib bohong itu kadang wajib yaitu contohnya ada garong mau garong seseorang kemudian kamu sebagai pembantunya misalnya ditanya tempat penyimpanan emas di mana ada penjahat mau merkosa orang kamu ditanya itu di mana mereka sudah sembunyi semua tapi kamu kejujuran menunjukkan tempatnya nah, itu kan haram karena menjadikan keburukan menjadi keburukan nah, terus kalau ditanya tapi itu kan bohong kategorinya itu ketika kamu tidak jujur bukan bohong namanya memang kecerdasan kecerdasan karena kalau kamu jujur itu namanya nggak kejujuran, kebodohan. Jadi sebenarnya seperti itu namanya nggak jujur, bodoh. Jadi orang akan sepakat yang seperti itu bodoh, bukan jujur, tapi orang sepakat seperti itu bodoh. Paham ya? Jadi ada aturannya, makanya fikih itu kuat sekali. Jadi ketika ditanya ada orang mau merkosa perempuan atau mau menggarong, kan kamu ditanya. Kok jawab semestinya itu orang pasti sepakat itu tidak jujur tapi kebodohan nah, tapi tentu Nabi itu nggak pernah bohong tapi juga nggak pernah jujur yang bodoh ya jujur yang bodoh karena kalau ada jujur bodoh nanti agama ini rusak nah semua Nabi itu di fatwa punya kecerdasan misalnya gini cuma bedanya Nabi sama orang gini kalau fuqaha itu kan membolehkan bohong kalau Nabi tentu nggak mungkin bohong tapi Nabi tetap punya cara supaya kecerdasan itu menjadi khilaf itu ya helah, nggak bisa diterjemah. Misalnya gini, andai kan selimut Rasulullah itu tidak diberikan Sayyidina Ali, kita tahu kan ketika Nabi dikepung dan beliau memutuskan hijrah, kan Sayyidina Ali disuruh pakai selimutnya. Andai kan Nabi tidak punya trik seperti itu, maka ketangkep. Karena orang kafir melihat selimutnya Nabi, sehingga dikira Nabi masih di dalam. Ternyata Nabi sudah keluar sama Abu Bakar. Keluarnya pun pakai kecerdasan. Misalnya arah Madinah itu ke barat, Nabi jalannya ke timur. Baru nanti suatu saat muter ke arah barat, tapi nggak langsung ke barat. Sehingga orang nggak langsung ngejar ke arah barat, karena Nabi bekas-bekasnya ke timur. Nah seperti itu Nabi nggak bohong, karena Nabi juga nggak ingin bohong. Ya melakukan sesuatu yang orang bisa nggak tahu, tapi bukan bohong. Makanya Nabi itu manusia super, nggak bohong, tapi menjaga kecerdasan. Nggak bohong, tapi menjaga kecerdasan. Ketika orang kafir tahu, wah Muhammad tenang saja masih di kamar. Setelah digeledah ternyata itu Sayyidina Ali. Setelah dikejar ke arah Yasrib ke barat ternyata Nabi arahnya ke timur. Ya cara Indonesia itu ibarat orang mau ke Jakarta ke timur dulu, mungkin terus muter Ngawi atau mana lewat Solo terus baru mengarah ke Jakarta. Bukan langsung pandangan ke Lasem kira-kira seperti itu. Makanya semua Nabi itu punya kecerdasan punya kecerdasan. Tapi nggak bohong itu kelebihannya Nabi. Kalau kamu kan nggak bercerdas itu bang bodoh nih. Keserapakan Nabi dan cerdas itu bodoh. Nah, Nabi itu nggak ya cerdas tapi nggak bohong. Karena ngomong arah Nabi yang berjujur goblok kan repot. Nah, jujur goblok, nah, cerdas bodoh itu nasib ngomong arah Nabi. Ya tapi rampok ngomong arah Nabi. Setelah rampok itu dia menang. Terus ditakdir gak sempurna, ditakdir gak sempurna. Makanya itu beda sekali. Begitu juga semua yang dilakukan Nabi. Jadi unik. Nabi itu memang unik, punya kecerdasan tanpa bohong. Ya, memang itu tidak gampang punya kecerdasan, tapi tidak usah bohong. Fisitki kelawan benar. Ya jadi benar. Di antara turunan benar itu macam-macam. Karena tadi benar itu luar biasa. Benar itu di atas jujur. Karena tadi kadang jujur itu tidak benar ya. Tadi kamu jujur jawab perempuan itu di sini. Sementara tanya bajingan. Itu kan jujur tapi tidak benar. Wat tablighi lan kudu nyampe no risalah. Jadi syaratnya Nabi menang nyampe no risalah. Enggak boleh Nabi menyembunyikan ilmu. Wal amanati lan kena dipercaya.
Ya tentu di antara sifat Nabi itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu bukan sekedar jujur. Dia sanggup menerima beban, itu juga bisa dipercaya. Misalnya gini, ada orang jujur tapi goblok. Kan untuk orang Wahab bisa dipercaya. Benar jujur tapi orang ngerasa mocok. Amanat itu artinya apa? Punya kemampuan menerima beban, apa? Punya kemampuan menerima beban. Jadi selain jujur, punya kemampuan menerima beban. Makanya semua Nabi itu harus saja harus kuat. Karena kalau tidak kuat, dia tidak jujur. Artinya dia nggak kuat menerima kebenaran atau bertanggung jawab terhadap proses apa? Kebenaran. Wajah izin fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin ka khofi fil marud. Wajah izin nan iku menang, manane menang usah fi haqqihim dalam hakik para nabi min aradin utawi sifat kemanusiaan. Sifat sing anyar teko manane sifat kemanusiaan. Semua nabi bagaimanapun hebatnya mereka manusia, maka boleh punya sifat basyariah. Tapi syaratnya biwiri naksin kang orang ngurangi derajati para nabi. Biwiri naksin kang orang ngurangi derajati para nabi. Ka khofi fil marati kaya lara sing ringan. Ka khofi fil marati kaya lara sing ringan. Jadi ini yang diyakini Sayyid Marzuki. Jadi hampir semua ahli sunnah sepakat semua nabi itu boleh sakit, tapi hanya ringan. Jadi misalnya ya pilek ya sakit dari terus pilek terus meler nabi loh. Terus nabi kok waktu terus dia ora pantes karena nabi di mana-mana itu dokter bagi umatnya. Nah ini dhewe terus meler terus pilek kan ora lucu. Mau menajari kok cerita nabi ayam jero kan kukur nganti dewe harus dikukur mek kukur cukup dikukur mek krewek sampai diasingkan di hutan karena masyarakat orang kuat barunya itu semua Israiliyat, cerita itu tidak benar. Ya Israiliyat itu cerita yang bohong-bohongan biar orang melecehkan para nabi. Keyakinan ahli sunnah semua cerita itu tidak benar. Makanya saya mengatakan boleh sakit tapi ka khofifil marad itu sakit yang ringan. Oleh lah lagi ukuran raine kabeh ora oleh lagi kabeh gak andel lucu. Sing kula sakake. Kabeh nabi anta samsun. Kabeh nabi bercahaya. Ora oleh nabi ukuran ora oleh. Ukuran rata ora oleh. Jadi boleh sakit ka khofifin. Kemudian nabi bujukan ora ono nabi ora. Ya jadi cerita-cerita yang kadang-kadang ada kiai cerita itu Israiliyat. Jadi kita enggak boleh percaya. Tapi rapat dunos biasa, dan pidato sama ini. Tapi kita enggak boleh percaya. Itu keyakinan ahli sunnah apa? Sama dia di sarah-sarah itu. Bahwa mawaroda mingi soti ayub, fabatilatun cerita ayub yang seperti itu berlebihan, semuanya itu batal. Hanya enggak benar. Makanya Sayyid Marzuki tegas wajah izin pihak min arodi biwairi nafsin kakofi fil marodi. Di syarat yang mereka alami tidak mengurangi derajat. Bagaimana sakit yang ringan, covid mana apa? Ringan. Makanya kayak Rasulullah ketika di perang Uhud itu ya kena panah, terus gigi serinya itu kena, tapi ya kena sedikit tetap ganteng. Orang terus rampal terus saya lagi, nggak akan Nabi ngalami seperti itu, nggak. Bahkan ada sahabat yang cerita Nabi tambah manis tambah ganteng, saya agak kena sedikit, tapi orang kok terus. Ya, karena nggak mungkin Nabi ngalami seperti itu kamu. Ya jadi semuanya biwiri nafsin kakofi fil marad itu jadi boleh sakit biwiri nafsin pelan tanpa kurang atau mengurangi derajatnya kakofi fil marad kaya lara sing ringan. Jelas ya, jadi ini harus sampai pegang. Gak boleh cerita seperti Ayub begitu itu tidak boleh. Tapi kalau ada cerita sebenarnya itu juga kegiatan, Pak. Tapi kita harus yakin cerita itu fabatilah tenaga. Karena tadi bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi ada se-ekstrim itu. Bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi tidak se-ekstrim itu. Ayub sendiri ngakui anni masan ya zuru wa antara ya, tapi zurunya nggak sampai dikukur-kukur nentek terus nganggu kereweng. Sono sete jadi nabi sholat sete tidur nonggon agar sholat. Lah kapan dakwah sampai munggah nomor dono sete. Saya mulangi kapan kegiatannya apa? Dono sete. Segala sete. Kalau nganggur tuh, mono gitu. Ya Allah, itu kau tobat dulu. Melalui pera baru karena aku rasan. Karena kalau jadi nabi aja tersinggung. Asam lagi ikuan. Lu enggak misalnya jadi nabi aja rasan-rasanan yang kode ngalor gitu kan jauh loh. Cuma untungnya nabi wapian loh. Cara kau yang jadi nabi, tapi oke arah-arah nabi kan. Paham? Masa lu kok darahnya kudikan, isen. Orang kudikan darah dikudikan, saya kudikan darah dikudikan dah isen. Nanti orang kudikan darahnya. Bukan hoax loh. Itu enggak benar ya. Jadi keyakinannya dan Sayyid Marzuki termasuk mujaddid, makanya termasuk nazuman di pondok-pondok di pelajaran kelas rendah, tapi semua ulama itu apalagi tetulah karena sekarang oleh orang alim alam mujaddid. Sayyid Marzuki itu mujaddid dan belum ada Sayyid senasab kayak Sayyid Marzuki. Jadi beliau kayak Syabdul Qadir Jilani, Hasaniyun wa Husainiyun. Jadi Sayyid Marzuki itu orang yang
nasabnya sempurna. Kayak saya Abdul Jilani itu, ya Hasaniyun ya Husainiyun. Jadi jalur abahnya turunannya Sayyid Hasan dari ibunya Sayyid Hasan. Jadi jarang mujaddid yang Hasaniyun wa Husainiyun kayak Syekh Abdul Jilani dan Sayyid Marzuki. Ya yang ngarang kita pakai itu. Makanya beliau ngendikan Nazi mutil ke Ahmadul Marzuki Majantami Sadiqil Marzuki. Yang nadumkan ini saya namanya Marzuki, Ahmad Marzuki. Saya adalah orang sing yantami, nasab saya sampai lisodikil Marzuki, maksudnya Rasulullah yang sodik, yang benar dan yang bisa dibenar. Makanya saya karena bisa dibenarkan itu orangnya harus kuat. Namun nggak boleh orang bisa dibenarkan. Makanya misalnya gini, ada seseorang saya bilang gini, saya berani melawan siapa yang boleh itu wakotala jauh itu Jalut yang Jalut itu Jalut. Misalnya kamu bilang gini, saya bisa membunuh Jalut. Oke, kamu orang yang benar, memang niat duel sama Jalut dan niat membunuh Jalut. Tapi kamu sendiri urat-uratan. Yang kira-kira taruh pasti kalah. Berarti kan kamu bisa dibenarkan dalam komitmen membunuh Jalut, tapi secara faktual pasti kalah. Pasti apa? Kalah. Maka syarat Nabi itu bukan sekedar benar, benar, tapi bisa menanggung kebenaran itu. Maka yang bisa melakukan itu siapa? Daud. Nabi Daud adalah Nabi, dia yang punya kebenaran komitmen membunuh Jalut, dan dia punya kemampuan fisik untuk membunuh Jalut. Maka semua Nabi tidak sekedar benar, tapi kuat menanggung kebenaran itu, kuat menanggung kebenaran. Makanya disebut Inna wa astaghfaru alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Semua Nabi secara fisik juga harus. Karena kalau tidak kuat, kalau punya komitmen pasti tidak kuat nanggung. Misalnya Nabi itu surat-suratan budikan, terus ketemu Abu Jalal misalnya, wah itu disebel semaduk melebat kocar kacir. Nggak boleh Nabi seperti itu, harus kuat. Makanya cerita tadi dianggap batilah itu nggak benar. Karena semua Nabi itu kuat melakukan kebenaran, komitmen melakukan kebenaran, dan kuat menanggung kebenaran. Kalau tidak ya tadi, misalnya ada santri urat-uratan siap melawan Belanda, tapi dengan fisik seperti itu kan orang dibegal banget. Nah Nabi itu ya seperti itu. Semua Nabi pasti ngalami wazadahu basatan fil ilmi wal jism, punya keluasan. Basatan mana dong? Keluasan, baik keluasan ilmu itu bisa analisis, bisa tesis, bisa apa saja. Ilmu pengetahuan, wal jism punya kemampuan fisik yang kuat. Makanya gak kebayang Nabi mengikuti terus dolanan gudeg, dolanan tapi saya nggak boleh. Nah, kalau ada yang jadi itu sebar, orang jadi rezeki nih Pak. Tapi kita yakin secara disiplin ahli sunnah seperti itu salah. Saya lebih percaya Sayyid Marzuki yang bikin definisi semua cerita kesakitan Nabi harus biwiri nafsin kakofi ilmaroti. Semua Nabi sakit itu syaratnya tidak mengurangi derajatnya sebagaimana sakit yang ringan kakofi ilmaroti. Jelas. Ini harus ada ilmu biasa Pak. Orang-orang ilmu lagi begitu ya biasa Pak. Ismatuhu mutawi kajagane para nabi, terjaga dari maksiat, terjaga dari kehancuran itu kasa ilmu malaikat. Itu ini para malaikat. Jadi nabi itu maksumah, nabi itu semuanya maksumun, terjaga dari dosa-dosa. Wajibatun utai status keterjagane nabi itu hukumnya wajib. Jadi semua nabi terjaga dari melakukan dosa-dosa. Kalau yang dohirnya salah itu hanya dalam pandangan kita, tapi hakikatnya tidak salah. Wafa dolulan podo ngumbuli sopo para nabi, wafa dolulan ngumbuli para nabi al malaikat ing malaikat. Semua nabi derajatnya tidak atas malaikat. Ya tentu tadi bandingannya ketua anggota. Jadi misalnya yang jauh ya nabi biasa, nabi yang tidak rasul, apa? Nabi yang tidak rasul. Jangan bandingkan sama Jibril sebagai ketua malaikat. Ya yang awam musuh awam, yang menengah musuh menengah, yang atas kelas musuh atas. Ya itu semuanya tetap keren nabi. Apa? Dan misalnya gini, ketua malaikat kan Jibril dibanding ketua nabi Rasulullah Muhammad SAW, tentu Abdul kan Nabi Muhammad. Tapi misalnya ada nabi yang tidak rasul, misalnya Daniel, Yosua, Yusa itu kan nabi benderanya Nabi Musa. Ya tapi tadi orang Yahudi mengenang seperti Yosua, Daniel itu kan yang nama nabi benderanya Nabi Musa. Tapi ya tadi yang pakai itu banyak orang-orang Yahudi. Sarah istrinya Nabi Ibrahim yang pakai juga orang-orang Yahudi. Nah tentu jangan bandingkan misalnya bagaimana Nabi Yusa dengan Jibril. Ini kan menjauhkan awamul anbiya. Kamu musuhkan dengan ketua malaikat. Dia cara bandingnya jangan gitu. Yang ketua yang musuh, ketua yang menengah yang musuh menengah, yang jauh yang awam yang musuh awam. Nggak boleh kan bandingan seperti itu tidak fair. Bandingan seperti itu tidak. Tapi tetap terjaganya nabi dari dosa itu berstatus wajib kayak malaikat. Dan para nabi di keunggulan wafadulu malaikat. Dan nabi itu mengungguli para malaikat. Lawal mustahilu tawi sifat mukhalu didukuli wajibin wali ane sifat-sifat wajib. Ya kita tahu kan sifat wajib 20. Berarti sifat mukhal ya 20. Ya, sifat wajib berapa?
20, berarti sifat mukhal 20. Kalau Rasul sifat wajib 4, yang mukhal juga 4. Tentu itu yang wajib kita ketahui, apa yang wajib kita ketahui. Karena sifat Allah itu ya semua kesempurnaan adalah sifat Allah, tidak hanya 20, tapi semua kesempurnaan sifat Allah. Tapi yang wajib kita hafalkan hanya berapa? 20. Paham ya? Jadi wajib kita bakok mukhalafatul hati sampai 20 sifat wajib yang wajib diketahui. Bukan berarti Allah hanya punya sifat itu. Paham ya? Tentu sifatnya Allah tidak terbatas. Semua kesempurnaan adalah miliknya. Kamilahul asmaul husna. Tapi itu tentu yang wajib kita ketahui. Kalau hakikatnya apa? Semua kesempurnaan la nihayatalaha, semuanya milik Allah. Wal mustahilu utawi sifat sing mukhal didukuli wajibin iku wali ane sifat wajib. Fafat mongko ngapalno sira li khamsina maring akidah seket dihukmen lan ketentuan wajibin kang wajib. Dihukmen lan ketentuan wajibin kang wajib. Kan semua berarti 60 kan? Sifat wajibnya Allah 20, mukhalnya 20, sudah 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, berarti 44 kan? Mukhalnya 4, berarti 48. Sifat jaiznya Allah 1, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiznya Nabi 1, al-a'rad al-basariyah. Paham ya? Berarti semuanya berapa? 50. Ya seorang lagi ya, 20 sifat wajibnya Allah wujud, idam bakor. Berarti sifat mukhalnya wujud, bandingannya Adam. Apa? Adam. Idam berarti musuhnya apa? Fana atau kudus ya? Terus wujud idam bakor. Musuhnya anak. Dan seterusnya, pokoknya kontranya itu ya. Jadi 20 sama 20 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, sitik, amanat, tabligh, waliannya mukhal ya. Misalnya Nabi bohong, tidak bisa dipercaya. Terus sifat jaiznya Allah, fi'lu mungkinin, autaku Allah tidak bisa diatur, berhak melakukan apa saja dan meninggalkan apa saja, terserah pangeran. Terus sifat jaiznya Rasul boleh punya sifat basariyah, tapi sarannya tadi diwiri nafsi. Jadi misalnya makan tuh halal, tapi orang dalam Nabi makan rong piring bebek apa ya, tidak punya harga diri kan, makan rong piring nanti. Jadi misalnya rokok itu kok halal tenang, misalnya rokok halal ya orang kebayang Nabi kok rokok dangan-dangan orang, karena itu merusak derajatnya apa? Kemudian dolaran belum orang, karena semua Nabi pasti apa ya, muruannya itu yang terbaik kan. Diwiri nafsin, kalau orang bayang Nabi, kalau bayang Nabi anak orang, semua yang dilakukan Nabi atau wataknya beliau semuanya diwiri nafsin, yang kira-kira tidak mengurangi derajat beliau. Rasul boleh punya sifat basariyah, tapi sarannya tadi diwiri nafsi. Jadi misalnya makan tuh halal, tapi orang dalam Nabi makan rong piring bebek apa ya, tidak punya harga diri kan, makan rong piring nanti. Jadi misalnya rokok itu kok halal tenang, misalnya rokok halal ya orang kebayang Nabi kok rokok dangan-dangan orang, karena itu merusak derajatnya apa? Kemudian dolaran belum orang, karena semua Nabi pasti apa ya, muruannya itu yang terbaik kan. Diwiri nafsin, kalau orang bayang Nabi, kalau bayang Nabi anak orang, semua yang dilakukan Nabi atau wataknya beliau semuanya diwiri nafsin, yang kira-kira tidak mengurangi derajat beliau. Tafsiru khamsatin wa isrina lazim utawi perinciane 5 lan 20 iku lazima. Tafsiru khamsatin utawi perincian 5 wa isrina lan 20 iku lazima. Iku dadi wajib apa tafsir kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Orang mukallaf wajib tahu jumlah nabi 25 secara rinci, mesti sak jeneng-jenenge. Ora kok ngeroh. Rasul piro 25, sapa embok? Harus tahu tafsirnya apa? Tahu perinciannya apa? Tahu? Yaitu nama-namanya. Tafsilu khamsatin utawi menali 5 wa isrina lan 20 iku lazima wajib apa tafsilu khamsatin wa isrina. Mengenali Nabi 25 atau Rasul 25 itu wajib kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Fa hakik mongko kudu apal tenan sira. Hakik itu kudu apal tenan sira. Makanya kang naduman dilar itu naduman akidatul awam setidaknya ngurangi dosa. Orang apal para nabi kan berokah tina gemno jadi apal, paham ya? Itu karena itu wajib. Sekali nggak apal ya dosa karena syaratnya memang hafal dan apalnya nggak boleh sekedar 25 sak jeneng-jenenge harus tafsir apa? Tafsir. Fahakik mongko apal tenan siro, wasnani lan nompo keuntungan siro. Bonima itu uang sing nompo keuntungan. Tentu barokahnya kita apal nama para nabi pasti dapat barokah di dunia wal akhirah. Makanya kata musannaf, kamu akan bejo dunia akhirat kalau apal itu. Wasnani dapat bonima, dapat bonima. Karena yang agungkan ini luar biasa. Jadi Syekh Ahmad Marzuki itu hampir semua ulama tabaruk sama beliau, termasuk mujaddid. Jadi mujaddid Ba'dal Alfi itu yang dari habaib masyhur itu 4, yaitu Sayyid Abdul Haddad, Bang Jinten, Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Ahmad Marzuki. Terus yang ngarang Ithaf itu Sayyid Jabidi. Terus yang terakhir ya gurunya guru kita ngarang anak Talib bin Sayyid Abi Bakar Syafi'i.
Bakar Sato itu guru ke-6 atau ke-5 dari saya. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas, Sumambang. Mbah Fakih ini ngaji Kiai Mahfud Termas. Mahfud Termas itu menangi Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi Sayyid Mahfud Termas itu ngajinya langsung kepada Sayyid Abi Bakar Sato. Yang orang apa? Ya anaknya itu. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung namanya Umar Sato. Siapa? Umar Sato itu gurunya mbahnya Mbah Mun. Gurunya Mbah Ahmad Su'aib siapa? Gurunya Mbah Ahmad. Nah Umar Sato ini juga gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato kecil itu ngajinya sama Sayyid Umar Sato. Karena bareng sama Ruju. Ya kira-kira kayak Mbah Mun. Mbah Mun adik-adik beliau kan juga ngaji beliau. Karena beliau sepuh sekali. Adiknya misalnya masih kecil. Kayak Gus Ma'ruf itu kan yang ngajinya sama Mbah Mun. Ya kira-kira kayak adik Fuad saya kan ngaji saya. Karena bareng lebih tua apa? Nah Sayyid Umar ini gurunya Mbah Ahmad Su'aib. Mbahnya Mbah Mun. Sayyid Umar punya anak namanya Abdul. Abdul punya anak Hamzah yang makamnya di Sedan. Jadi Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar. Beliau rawuh ke sini nyari Mbah Ahmad, terus kemudian beliau hidup di Sedan. Siapa? Mbah Hamzah. Di Sedan itu terus berteman Mbah Zawawi, buyut saya Abdul Rahman. Buyut saya kandung itu teman dekatnya Sayyid Hamzah. Bersama Mbah Zawawi yang bikin madrasah Sedan bersama. Makanya sini daerah sini itu daerah lintasan Duriyah Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato itu punya guru namanya Sayyid Zaini Tahlan. Siapa? Gurunya Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan yang ngarang Mukhtasar Jidan. Sarahnya judulnya ya Mukhtasar Jidan. Sayyid Zaini itu adalah Sayyid Hamzah di Sedan itu punya menantu dulunya Sayyid Zaini Tahlan. Namanya Habib Haidar. Jadi di sini itu banyak hidupnya di Lampung sampai kabulnya. Jadi di sini banyak, makanya di sini apa? Fakofahnya sih. Peradaban ilmunya bagus karena sanadnya musalsal dan jadi akwal. Maka akwal itu jadi perilaku sosial karena ya terus sambung betul. Bisa kamu bayangkan kan Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar yang Sayyid Umar itu kakak kandungnya yang ngarangi anak. Seluk beluk tentang anak kan tahu setahu-tahunya kan? Karena ya dari corong Jawa cucu lambung kan tahu setahu-tahunya kan? Karena dekat sekali secara kesanatan kan? Dekat sekali secara kesanatan. Ya terus kita harus ngapalkan waktani. Jadi Ba'dal Alfi mujtahid itu banyak ya tentu yang diantaranya itu ini Sayyid Ahmad Marsudi. Nabi mutil ka Ahmadul Marsudi mayatami isosil masudi. Rum utawi khamsatun wa isyruna atau rum de para nabi Adam nabi Adam. Kalau sebenarnya yang benar baca itu Adam bukan Nabi Munsori, Pak. Istilahnya Pak alamiah dan Adam, Pak. Alamiah dan Adam. Makanya di Quran Inna wastofa Adam wa Nuhan, bukan Adaman tapi Inna wastofa Adam. Karena Adam itu Wairu Munsori. Tapi ini karena Adaman dibaca Adam, Pak. Adam. Kan orang enak jalurhum Adam dengan gadok, Pak. Adam itu Adam, Idrisun dan Idris, Nuhun dan Nuh, Hudun dan Hud. Seberapa itu? Adam, Idris, Mas Solihin serta Soleh 5. Wa Ibrahim dan Ibrahim. Kulon te para nabi kabeh kumutabaun kena dinut. Kulon te para nabi kabeh mutabaun kena dinut. Tentu semua nabi bisa diikuti. Luton dan Nabi Lut. Berapa tadi? 7. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Ishaq itu saudaranya siapa? Ismail. Sama-sama bin Ibrahim, sama-sama bin Ibrahim. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Ada kalau mungkin Yakub itu Yakub. Yakub itu bin Ishaq, apa? Yakub itu bin Ishaq. Yusuf dan Yusuf. Yusuf itu anaknya Yakub. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim ya. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa Ayub dan Ayub. Bisa buktikan loh jadinya. Ya, saya tahu cerita orang itu tobat. Sedulurnya di pasar Nabi Ayub. Tapi mungkin gue maksudnya. Nabi Ayub paling diceritakan budikan ya menengah. Nabi wabian. Cuma ya tetap gak enak wabi ya kalau gue. Iftada jadi segaris, mesti iftidak itu segaris sopo Nabi Ayub. Maksudnya beliau dalam garis para nabi. Tapi gue nabi mantok. Iftada kan jadi segaris sopo Ayub. Mesti segaris sederetan para nabi. Su'aib lah Nabi Su'aib. Nabi Su'aib itu mertuanya Nabi Musa. Siapa? Mertuanya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu warisan dari mertua. Dari siapa? Sebenarnya yang keren itu Nabi Su'aib. Jadi Nabi Musa itu ngajinya banyak, berburu kenabian sama Nabi Su'aib. Enggak mungkin mau guru Fir'aun. Ciliknya kan di rumah Fir'aun. Enggak mungkin mau guru siapa. Jadi beliau mau guru jadi nabi itu sama Nabi siapa? Ya tentu memang sudah dipilih Allah jadi nabi, tapi cara kearifannya apa itu setelah ditempa siapa? Nabi Su'aib. Ketika beliau layak dikasih apa? Tongkat. Jadi tongkat keramat beliau itu dari Nabi Su'aib. Itu mertuanya beliau. Harun itu kakaknya Nabi Musa. Ya makanya didahulukan karena meskipun yang awal jadi nabi itu Musa. Dan Nabi Harun jadi nabi atas permintaan Musa. Tapi lebih sepuh ya Harun. Jadi Harun itu kakaknya Nabi Musa.
Makanya bangun sering ngendikan belum ada nazuman para nabi yang urut kayak Aqidatul Awam. Jadi satu-satunya nazuman yang nabi urut sesuai periodenya itu hanya kitab Aqidatul Awam. Ya kita tahu kan Adam nabi pertama, kedua memang Idris, ketiga memang Nuh, keempat memang pokoknya semuanya urut, apa? Kayak Harun dan Musa memang sepuh Harun. Su'aib tentu lebih sepuh. Terus wal yasa ala nabi yasa. Dzulkifli itu sing dicel wal yasa ala nabi yasa, Dzulkifl yaiku nabi Dzulkifl. Yasa sama Dzulkifl itu beda. Wal yasa terus Dzulkifl lan Dzulkifl. Dawud lan nabi Dawud. Sulaiman lan nabi Sulaiman. Itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Tentu Sulaiman itu posisi itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Kan sepuh Dawud, karena Sulaiman bin Dawud. Sulaiman itu bin Dawud. Ilyasul lan nabi Ilyas. Yunus lan nabi Yunus. Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya. Yahya itu bin Zakaria. Isa lan Nabi Isa. Terus terakhir wa Toha lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gelar nama Toha. Utai kanjeng Nabi Toha iku khotimon Nabi penuh tok. Nggih Nabi penuh tok. Dak ninggalo sira napa? Dak ninggalo sira napa? Filamar napa? Dak ninggalo sira goyan ing kelanjutan. Dak ninggalo sira goyan ing kelanjutan. Kamu harus meninggalkan semua sifat keburukan. Maksud ora apal nang ane kan kami ngapal teng lor wis pas yo piye wis keren begini nyebut nabi. Ya kan barokahnya nazuman karena kamu tiap hari nyebut orang-orang soleh itu tatana zalil barokat menjadi berkah turun. Kan barokahnya dinazumkan berarti Anda kan menyebut orang-orang soleh, bahkan di atas soleh itu para nabi. Alaihim ku tetap mengatasi para nabi, alaihim ku tetap mengatasi para nabi. As-shalatu wa rahmat azim wa salamun lan salam. Terus alaihimus sholatu wassalamu wa alihim lan muga-muga utawi sholawat itu ya ning keluarga-keluargane Nabi. Keluarga Nabi itu ada dua, ada yang gen kan para habaib ini namanya keluarga Nabi karena gen atau keluarga karena kesamaan sifat yaitu al-ulama warasatul karena para nabi punya sifat alim dan tentu para orang-orang alim termasuk warasatul ya para pewaris nabi. Paham ya? Atau misalnya kue kepengen jadi waris nabi ya uripe fakir, aku ya fakir ya pewaris, paham ya? Ada kesamaan apa? Sama. Ya semuanya apa? Madamat selagi ne ijek opal ayam piro-piro hari. Maksudnya semoga sholawat dan salam untuk mereka semua dan keluarga itu tadi. Kata Imam Nawawi keluarga itu kullu mukminin wa kullu tabi'in. Karena Quran juga menghentikan walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi seorang lagi ya, zaman Rasulullah juga nyebut keluarga itu dua. Kullu nasabin wasabin muqatilun yaumal qiyamah ila nasabi wasabati. Jadi hubungan kita dengan Rasulullah satu kayak para habaib, para keluarga Nabi, dua karena kesamaan sifat. Nabi mukmin kita mukmin, Nabi suka ilmu kita suka ilmu, Nabi sholat kita sholat. Tentu semua ini menjadi berstatus pengikut. Nah pengikut itu ya keluarga besar beliau. Kalau pengikut itu ya keluarga besar beliau. Disebut walladzina tabauhum bi ihsan. Maka masalah kini coba yang mengurut itu namanya selawasnya lawas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abin wa hum la aklala syurba wa la nauma lahum tafsiru asri minhum jibril mikalu israfil wa israil. Wal malaku te malaikat. Wal malaku te malaikat iku alladzi iku makhluke pangeran. Jadi di antara sifat pokoknya malaikat iku alladzi iku makhluke pangeran sing bila abin kang tanpa bapak wa ummin lan tanpa ibu. La akla kang ora ana dari wujud wala la syurba ora ana ngunjuk itu mujud la akla orang dari mujud wala sarba atau wala syubha samin orang ngunjuk itu mujud wala malah orang turu itu mujud lalu ke para malaikat. Di malaikat itu makhluk sing sifat dasarnya apa tambah bapak tambah ibu tidak makan dan minum juga enggak apa hidup di alam hari Jibril bin Sopo para malaikat bangkong ya rawon apa mana malaikat apa bangkong tafsilu asrin utawi tafsile 10, mesti tafsir yang perlu dimengerti. Minum setengah saya malaikat Jibril utai Jibril. Mikalu lan Mikael. Terus kira ayat kita wa Mikalan wa Mikalu lan Mikael. Israfil lan Israfil, Israil lan Israil. Mungkarun mungkar, nakirun lan nakir, warabikun lan rohib, wakada atibun malaikat atib, malikun malik, waridwan lan malaikat ridwan. Ikhtada kang nganteri sapa ridwan. Maksudnya nganteri dalam daftar malaikat. Jadi malaikat yang perlu dikenali itu jumlahnya nama 10, tapi bukan berarti batasi kalau jumlah malaikat hanya nama 10. Nanti yang wajib dimengerti ini 10.
Dan malaikat kalau diceritakan Allah salah ya, niku malaikat sing awamul malaika, bukan malaikat sing gada nama. Jadi malaikat yang punya nama jenis istilah kitabmu malaikat ashos. Nah, memang ada namanya. Ini malaikat khusus kayak Jibril, Mikael, Israfil. Jadi ada malaikat sing awamul malaika. Dan itu sing nanti disalahno pangeran ketika protes atas alubiha, alubiha, terus yang wa sekolah roh dari malaikat ini ada malaikat itu bukan malaikat kayak Jibril Mikael. Sing akhirnya proses nawa atas alubiha. Nah kalau malaikat jenis ini mungkin nanti ditegur pangeran karena pernah protes ketika Allah bikin Nabi Sinten ajar. Tapi itu bukan malaikat yang kayak Jibril Mikael. Paham itu beda, ya napa? Beda. Arba'atun min kutubin tafsiruh. Arba'atun papat min kutubin sanging pira-pira kitab Allah. Tafsiruh kamu tahu perincian kutub iku ngene. Taurat Musa, siji Taurat Nabi Musa. Bil huda kan petunjuk tanziluha te turune Taurat. Zabur Dawud lan zabure Nabi Dawud. Wa Injil lan Injil wa unzila Injilun ala Isa ngatasi Nabi Isa wa Furqanun lan turun apa kitab Quran ala khairil malai ngatasi api-api manusia api-api makhluk. Wa suhuful khalil lan lampiran-lampirane Khalilur Rahman maksudnya Nabi Ibrahim jeneng Nabi Ibrahim suhuf Ibrahim wa Musa wal kalimi lan suhuful khalil. Jadi di luar kitab Taurat Nabi Musa punya suhuful kalim. Fiha kang itu tetap yang dalam suhuf kalamul hakamil alimi te dawe Allah kang moho bijak hakam mana sing moho bijak alimi kang moho pirsa. Terus dulu ya jadi kalau bahasa Arab niku kertas itu bahasa Arab itu sohifah no. Sohifah nah dijamakna suhuf no. Nah ketika dimabnikan maf'ul artinya dijilid atau dicetak atau setelah dibutuhkan disebut mushaf no? Tapi mestinya mushaf itu ya suhuf itu. Jadi kalau lampiran-lampiran dalam Quran perlampir namanya sohifah. Sohifah nanti kalau dijamakkan suhuf no? Makanya kata banyak ulama ngendikan begini, Allah akan menjaga Quran ini satu dihafal para hufaz, para hamalatul Quran, dua kadung mujawan atau memang dicetak di mushaf yang ada kertasnya itu jenis mushaf. Sebab Allah mensifati Rasulullah Muhammad dengan status Rasulun minallah yatlul suhufan mutahharah, bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul yang membaca lampiran-lampiran suci. Rasulun minallah yatlul suhufan mutahharah. Sebab itu nasibnya Quran ya di mushaf itu, mushaf yang kita cetak itu, karena secerdas-cerdasnya manusia potensi lupa. Ketika lupa merujuknya di mushaf. Kalau di mushaf misalnya ada salah titik atau salah cetak misalnya, itu merujuk ke hamalatul Quran yang hafal-hafal. Sehingga ini ada kombinasi hafalan di dada dan ditulis mushaf. Makanya Quran disifati dua kali. Potensi itu terutama di kitab-kitab tafsir ya, karena terutama kayak tafsir Jalalain, karena kan musannafnya itu Imam Suyuti ketika baca Quran itu dia zigzag ya, kadang qiraahnya Asim, kadang Ibnu Katsir. Beliau kan nggak konsisten dalam satu bacaan, sehingga kadang penulisannya itu membingungkan. Makanya kalau ngaji Jalalain itu sebaiknya pakai cetakan yang sekarang, pakai DKI itu. Karena apa? Benar-benar semuanya ditulis sesuai qiraat Asim, semuanya ditulis pakai apa? Qiraat Asim lebih nyaman. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kombinasi penjagaan Quran itu Allah bikin sunnah, yaitu satu dihafal di dada, kemudian dimushafkan apa? Dimushafkan itu disebut apa? Rasulun minallah yatlul suhufan mutahharah. Andai kan tidak dimushafkan nggak kebayang karena Rasulullah ketika wafat itu tentu banyak riwayat, mulai riwayat yang absolut yang sah sampai riwayat hoax, kayak riwayat-riwayatnya orang Syiah itu macam-macam. Sehingga dibutuhkan otoritas yang otoritas yang lengkap, yang akurat, yaitu lampiran-lampiran yang ketika Nabi Sugeng didiktekan kepada para sahabat. Kemudian lampiran yang di dokumen Nabi tadi di kamar beliau diambil oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu tidak mengarang Quran sama sekali. Beliau hanya mengumpulkan lampiran-lampiran yang ada di kamarnya kan. Hanya disebut mushaf, memang sudah ada lampirannya. Dan bukti bahwa teori ini benar adalah Allah mensifati Rasulullah itu Rasulun minallah yatlul suhufan mutahharah. Ini ya, jadi orang Syiah itu salah besar ketika ngomong Abu Bakar itu ngarang Quran itu tidak mungkin, karena lampiran-lampiran itu didhawuhna Quran. Padahal Quran itu azali, artinya Abu Bakar sudah jelas menemukan mushaf itu ada di Nabi, ada di Nabi. Buktinya apa?
Nabi Rasulullah itu disifati Allah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, bahwa Rasul ini pembaca mushaf, apa? Artinya mushaf itu sudah ada. Nah, kemudian mushaf yang sudah ada ini didokumentasi Abu Bakar, Umar, terus dimasalkan era Sayyidina Utsman. Nah, karena Utsman yang berhasil memasalkan secara nasional terus disebut Rasulullah Utsman. Ya sebetulnya yang mulai Abu Bakar, cuma jadi masif secara nasional itu era Sayyidina Utsman. Jadi jelas ya. Jadi mushaf itu zaman kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar hanya menjamu mengumpulkan, tidak ada intervensi sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Ya jelas karena Nabi disifati Allah sebagai Rasulun minallah. Rasulullah itu siapa? Rasul yang membaca lembaran-lembaran suci. Tentu bacanya Nabi dengan kita. Kalau kita baca kan dari tidak tahu kemudian baca jadi ingat. Kalau Nabi tidak, karena beliau tidak bisa baca kayak kita, tapi ditakdir bisa. Jadi nggak baca kayak kita tentu karena beliau khusus ya ummi tapi bisa baca. Tapi itu kan karena tulisan. Rasa takut caranya beliau karena Nabi kok tahu. Jadi kalau tiba balik gue melarat caranya juga dia orang iso mikir orang suka kok takut. Jadi rasa takut bahwa Rasulullah minallah ya waktu lumatis kabeh perkara atakan teko di iklan ma atakan rabu iklan masuk Rasulullah iku fakatku waktu lumatis kabeh perkara atakan rawuhno iklan masuk Rasulullah fakatku mongko te keharusane mah cara Jawa sadune iku atas limu kita nyerah ora usah mbok protes watal qabulu lan mbok tampa apa saja yang Nabi membawa ajaran ke kita ya sudah kita ataskan saja, kita terima, enggak usah kakean protes ya sudah seperti itu. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma atabihi minal ajab. Imanuna utawi oleh iman kita. Imanuna oleh iman kita biyaumi akhirin atau biyaumin akhirin sami. Kalau nademan ya biyaumi akhirin, tapi mestinya itu ya mausuf sama sifat biyaumin akhirin. Tapi kalau nademan ya imanuna oleh iman kita biyaumin lan dina akhirin kang akhir. Iku wajib pokok iman. Karena itu yang membedakan kita dengan komunis. Kalau orang komunis ngira mati ya selesai. Pembeda kita adalah kita tahu bahwa setelah mati ada hari akhir, ada hari pembalasan, bahwa hidup ini bukan yang terakhir. Imanuna iman kita biyomin klan dino akhiran kang akhir wajib pokok iman. Wakul limalan iman klan sekabiane perkara. Wakul lima imanuna bikul lima. Jadi kul liman atap teng biyomin atap dengan biyomin. Wakul limalan iman kita kelawan opo wae. Wakul limalan iman kita kelawan opo wae. Karena kang ono opo mak. Bihi bil yaumil akhir minal ajabi sanging grogro barang sing gawono minal ajabi sanging grogro barang sing gawono. Jadi iman dengan hari akhir itu wajib dan juga harus imani sesuatu yang dahsyat, yang ajaib yang akan terjadi di hari akhir. Misalnya gini ya, di pulau terang orang Islam itu dilatih logika sing absolut itu misalnya Allah menciptakan kalian semua sekarang jumlahnya miliaran, manusia sekarang kan jumlahnya miliaran. Itu dari satu gen yang bernama Nabi Adam. Berarti Nabi Adam satu orang, di punggungnya itu ada satu sperma atau gen. Yang gen itu nanti akan menjadi orang bermiliar-miliar ila yaumin qiyamah. Artinya Allah punya kemampuan bikin manusia yang miliaran itu dari gen satu orang. Berarti kayak apa rucek gen sing digone situ Adam. Nah, kamu yang sekarang, yang kamu hidup sekarang, nah anak turunan ke depan nganti 1000. Berarti di punggung kamu sekarang juga ada calon 1000 orang, apa? Ada calon 1000. Itu betapa rumitnya, Pak. Kan maka artinya gini, kalau manusia bangkit lagi dari tanah, itu tidak serumit mani atau sperma yang kecil kemudian menjadi ribuan orang bahkan miliaran orang. Artinya itu menjadi kesaksian kita betapa Allah itu qadir, betapa Allah itu mampu, betapa Allah itu kuasa. Adam yang satu menyimpan gennya bermiliar-miliar orang ila yaumil qiyamah. Dan gen per orang itu desain khusus. Dan khusus ada yang berwatak Madura, buatak macam-macam. Ada yang ganteng, kuasa, yang buangin. Itu kan milah-milahnya susahnya kayak apa? Dan Allah bisa. Nah, dengan reputasi Allah yang seperti ini harusnya tidak mengagetkan ketika Allah disifati mampu membangkitkan orang dari kubur. Harusnya. Nah, ini pikiran normal, apa? Pikiran normal. Nah, yang tidak normal yang apa? Yang PKI, yang komunis, yang meragukan hari kebangkitan. Tapi orang komunis atau orang kafir Mekah zaman itu malah Muhammad aneh. Masa orang sudah jadi tanah kemudian bisa bangkit lagi? Mereka malah bilang Muhammad yang aneh. Terus kata Allah, wa in ta'jab fa'ajabum qaulum aidza mitna wa kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Yang aneh itu mereka.
Allah yang punya reputasi seperti itu dibilang nggak mampu, itu otak yang aneh. Itu kan ibarat gini ya, ada teknologi Jepang bikin mobil itu canggih, bikin pesawat canggih. Kemudian setelah mobil itu hancur, terus kamu bilang gini, produsen mobil ini tidak bisa bikin mobil kayak gini lagi. Itu otak aneh apa enggak? Aneh kan? Mobil sejelimet itu punya kecepatan seperti itu, ada AC-nya, ada apa macam-macam lah. Kemudian dengan segala kecanggihan teknologi, setelah kecelakaan hancur, terus ada orang komentar, ini produsennya nggak mungkin bisa bikin seperti ini lagi, aneh nggak? Aneh kan? Sama manusia dengan segala kecanggihannya, matanya bisa melihat, urat-uratnya aneh, bisa ngelola apa saja. Kemudian setelah hancur ada orang komentar, pembuatnya ini nggak bisa bikin lagi, itu aneh kan? Aneh. Nah makanya kata Allah yang aneh itu mereka, bukan Islam, yang aneh itu makanya komunis itu makhluk aneh. Wah, pangeran ngendikan apa, wa inta ajab qawluhum aidza kunna turaban inna la fi khalqin. Jadi jika sama-sama aneh, pasti aneh itu dianggap nyeleneh, tidak benar, justru aneh mereka. Karena apa? Menvonis produsen manusia, yaitu dalam hal ini Allah, tidak mampu menciptakan lagi dengan reputasi yang panjang, terbukti bisa menciptakan. Karena di produsen mobil terbukti panjang bisa menciptakan canggih, kemudian setelah rusak kamu komentar produsennya nggak bisa bikin lagi. Itu kan aneh, apa? Makanya, tapi tadi malah orang komunis bilang kan Nabi anehnya yang aneh itu mereka. Makanya caranya iman gimana? Caranya iman adalah terlatih terus. Ya, beriman, ngelatih terus kudroh Allah, apa? Ya, caranya gampang, pakai ayat-ayat yang gampang saja. Misalnya inna woha la yastahyi ayat riba masalah ma'rufatan. Allah itu bisa bikin nyamuk. Kayak apa nyamuk itu kecilnya? Sudah kecil nyamuk itu ya punya telur. Terus kecilnya kayak apa? Terus punya jantung. Jantungnya seberapa kecil? Jantungnya punya urat. Lalu uratnya seberapa kecil? Kayak apa rumitnya bikinnya? Malah kok ceblek terus. Sebetulnya itu mitra angen-angen, apa? Mitra angen-angen. Ya coba, saya berkali-kali ngaji bilang, kalau gajah itu cara menuso itu sok kuat, itu cek iso lah bayang gawe gajah. Karena besar, jantungnya bikinnya besar, bikin ususnya besar. Misalnya kita disuruh mahat gajah itu lebih gampang, karena dari batu yang besar kita aja kon ngai pahatan nyamuk. Lagi gawe waktu kecil itu sudah pusing kok. Apa? Gak usah gawe so bernyawa, pahatannya saja. Makanya Allah mengingatkan kita, sungguh kekuasaan saya itu terbukti saya bisa bikin nyamuk. Allah nggak pakai contoh gajah tapi nyamuk. Karena nyamuk tadi sudah sekecil itu punya jantung, punya paru-paru, kemudian paru-parunya punya urat. Paham ya? Masih paru-parunya punya kuman, kuman itu ya makhluk hidup. Lebih kecil lagi, kumannya punya jantung, punya kecil lagi, punya urat. Paham ya? Itu kayak apa? Jadi kalau kamu baca inna wa la yastahi ayat riba masalam ma'raudutan sama Allah, kayak apa kekuatan mukjizat Quran? Jadi Allah membuat contoh kemampuannya itu bikin nyamuk. Kayak apa? Ya, dengan reputasi gaya nyamuk saja bisa. Masa mengembalikan manusia seperti semula setelah mati tidak bisa? Tentu pasti bisa. Dengan reputasi seperti itu pasti bisa. Maka yang meyakini tidak bisa itu yang orang aneh, ya, yang orang aneh. Jadi yang disebut wa inta ajab fa'ajabun qawluhum aidza kunna turaban wa aina lafi khalqin jadid. Yang aneh itu mereka, bukan kita. Kami jenabah imanuna biyaumin akhir wajib wafil lima karena bihi minal ajab. Tentu kita latih terus. Ya kita latih dengan nador fi malakuti samawati wal ardi kuling dulu mada fis samawati wal. Kita berpikir terus apa yang terjadi di langit bumi. Yang terjadi adalah semua bukti pertunjukan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut apa? Ya tanazzalul amru bainahunna ta'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan li qudsin yusra. Wa kata isra'in urutul istana hatta annabi rabban kallama bi ghairi kaifin wal hisari wal farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijratin nabi lan sebelumnya hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra'u tawi peristiwa Isra. Makkah tasangkin kota Makkah. Terus Nabi Jambak secara pribadi hijrah ini itu rian Isra'il, rian Nabi pribadi ya, tapi kalau sebagian sahabat sama apa hijrah. Lailan yang dalam waktu ini
oleh Isra likut sin maring Baitul Maqdis Idro kang den kinawari apa al-Qudus wa ba'da Isra'an sa'use Isra urujun te munggah li samai maring langit wa ba'da Isra'an iku sa'use Isra urujun te munggah li samai maring langit karo asiba ningali sapa nabi kanjeng Nabi ningali roban ing pangeran kalama kang dawuhi sapa Ar-Rabb oleh mirsani min wiri kevin klan tanpa cara wan kisore lan tanpa iso gebak, maksudnya iso roh detail ini loh. Jadi Allah itu begini, tapi tidak bisa begitu loh. Min wiri kevin wan kisore jadi melihat tapi tanpa tahu caranya dan tidak tahu persis bagaimananya. Jadi min wiri kevin wan kisore waftara dolan nurana sapa Allah alaihi ngatese kanjeng Nabi khamsan ing 5 badha khamsina sawise sesa. Farodo tegese merdono sapa Allah ing kanjeng Nabi. Wa balagha nyampeno sapa Nabi al-ummat ing umat bil Israil lawan Isra. Wa fardhi khamsatin nyampeno di perdonone salat 5 bilang tira ing lan tanpa mama. Pada teman-teman kecil sopo Siddiq kan sopo Abu Bakar Siddiq dipastikan kelan bener-bener lagi maring nanti. Wabil uruji lan kawan munggah ning langit asyik utai kebenaran. Iku wafa iku metuhi apa asyikku. Wafa iku metuhi apa asyikku ahlahu ing wong sing berhak nglakoni asyik. Bon maknane belum. Wafa iku nuhoni apa asyikku ahlahu ing sing berhak persifatan siddiq. Ketika mana kebenaran akan ketemu ahlinya, kebenaran akan ketemu ahlinya. Jadi asyidku wafa wahadi tawiki wa akidah tenu akidah mukhtasaratun kang ringkas walil awamilan iku kedhe wong awam utawi akidah sahlatun gampang muyasaratun tegese gampang nadi mutilka utawi sing nadono mengkono-mengkono akidah Nazi mutil kau tawi sing nadono mengkono-mengkono akidah wa Ahmad iku rupane Sayyid Ahmad Al-Marsudi. Namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marsudi. Terus kalau marga Hasani itu jarang, memang nggak pakai sekar, nggak pakai haddad, nggak pakai apa, semuanya Al-Hasani soalnya man rupane wong Ahmad Al-Marsudi sapa man rupane wong yantami kang bernisbat sapa man, mesti tersambung sapa man. Iso dikil masduki maring kanjeng Nabi kang bener al-masduki terus bener. Walhamdulillah puji kulillahi kagungane Allah wa sallallahu muga maring rahmatatin sapa Allah sallama lan maringi salam sapa Allah itu buat kata ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sapa khairiman tegese api-api. Khairiman tegese api-api wong kot Allah makan teman-teman mulang sapa man. Terus termasuk mungkin kalau terang jadi termasuk naduman paling keramat santunya itu naduman karena hampir semua teksnya itu asli redaksinya kanjeng Nabi. Makanya beliau nyifati Nabi khairiman kot Allah. Jadi Sayyid Marzuki namun urun wa kullu ma atabi rasul fa haqqu tasdiq wal qabul. Jadi kanjeng Nabi mendiktekan itu mulai abda bismillahirrahmanirrahim dari misalnya sampai wasuhufil khalili wal kalimi biya kalam hakamil ma'ani. Saya Marzuki mulai kreasi dianggap merespon dengan dawuh wa kullu ma atabi rasul fa haqqu tasdiq wal qabul. Ini belakang wal adilan keluarganya Nabi wa sahbilan sahabatnya Nabi wa kulli mursyidin lan saben-saben wong sing ngekeki petunjuk wal alilan keluargane Nabi wa sahbilan sahabate Nabi wa kulli mursyidin lan saben-saben wong sing ngekeki petunjuk wa kulli manan maring saben-saben wong fi khairi hadin kan kelawan api-api hidayat yak tadi manut sapa wa sallallahu ingsun al-karimah ing Allah ingkang karim ikhlasul amal ing ikhlase amal. Aku jaluk semua amal saya ini ikhlas wa naf'atul liman manfaati saben-saben wong. Bihakan kelawan heritil akidah atau bihakan nanti di akidah sing mukhtasarah atau akidah awam. Qadis tahula teman-teman sibuk sapa man atau ketungkul sapa man.
Abiyatuha maizun fi adil jumlah mungkin lo terang. Abiyatuha baik bete akidatul awam. Iku maizun, iku apa bersandi, apa nganggo tanda maizun. Maknanya ini ku agak bejadin no, agak bejadin ya sekitar 57. Agak bejadin, ya itu ya itu 7. Agak bejadin, menu 40. Ya niku 10. Ya niku 10. Berarti 40 dari 10 50. Ya niku itu. Berarti 57 kan aba jadun wa zun. Ya kan gitu kan? Ya jelas 10 loh. Ya 10 mem 50. Kan ya yakun la ma. Ya 10 ya abhato ya kun la ma nun. Ya, pokoknya zakat itu kan zakat apa 57 biat ya zakat itu apa 57 biat jumlah lan hitungan jumlah abjadun tarihu utawi tanggalane akidah iku li hayyun hurin nganggo tanda li hayyun hurin kok ini ulam binten ya binten pokoknya kena ini 1250 pokoknya tahunnya musonab ini 1250 itu tahun pengarangan setan. Jadi wow, itu mawon misalnya ya sama hitungannya kayak kemarin. Apa jadun hawajun hato ya kun itu mau lamaran satu sih. Singkat gini mau saya mungkin kan Jumalan ngaku hitungan adil Jumat. Sama itu hadiran yang sunnah yang akidah tak sinan akidah talawami yang akidah talawam. Ini wajibin sayang sifat wajib sidi ini dalam agama kita mamilah. Dan itu wacana sejarah kenapa banyak kiai semuanya hampir pakai nabi menolak. Ini kalau wacana itu mukadimah Nuridul barang ada Senawi ini, Senawi Banten. Kalau syarat kita sampai Senawi yaitu tadi. Kalau di kawasan sini murid beliau Raden Asnawi, murid beliau paling alim alamat di kawasan beliau sini Raden Asnawi. Raden Asnawi ini akhirnya garwo. Jadi nak saya tangguti Madura Syekhona Khalil murid terkenal di sini. Senawi. Terus di kawasan beliau wonten namanya Basakur Abe Bahadur. Tapi sing jan senior dia Raden Asnawi. Sebab alamun nasibin ini bintang-bintang dia Raden Asnawi. Maksudnya kita terkenal paling alim, di paling musal-sal. Liane niku yang mau terkenal murid, tapi nggak semusal-sal. Bener Raden. Kesenawi Banten itu gak ada garwa. Garwa ini buatan setunggal. Di antara garwa terakhirnya namanya Nyai Hamdan. Nah niku di garwa Raden. Raden Asnawi jauh lebih sepuh ketimbang Basim Asari. Ketika Basim damel endo, niku mustasari Syekhona Khalil terus masuk Raden Asnawi. Karena Basim itu muda sekali. Basim itu muridnya Mbah Mahfud Termas ketika ketemu Mekah ngajinya kalian Mbah Mahfud. Dan itu Mbah Mahfud Termas ya. Ketika Mbah Senawi kabur itu Mbah Mahfud lebih umur sama ikut. Artinya kalau muridnya Syekh Nawawi itu pasti tidak muridnya Mbah Mahfud. Karena lebih sepuh kan? Lebih sepuh. Padahal Basim lebih muridnya Mbah Mahfud. Jadi muda sekali. Makanya ma'ruf Basim istifadah saya mungkin Syekhona Khalil. Masuk istifadah kan saking Mbah Soleh Darat, Soleh Darat Semarang. Soleh Darat Semarang dia ngausnya ya tengah Marang karena beliau yang Mayong, yang beli Mayong. Guru ini Raden Kartini terkenal, Soleh Darat itu terkenal dulu nih. Jadi Raden Kartini pas ngaji Soleh Darat, kira-kira ya angkatannya bareng Basim Mbah Mahfud. Jadi Mbah Mahfud dia ngaji Soleh Darat tapi senior. Basim kecil paling lebih dituntut. Di atas sekolah Mbah Mun mungkin Hasan karena menangi Mbah Mun kisah kecil kisah penonton Mbah Mun, tapi tidak semenangi saya. Nah kira-kira Mbah Hashim dengan Mbah Mahfud kayak gitu. Binisbat nih Mbah Soleh apa? Darat. Jadi Mbah Mahfud ngawas Mbah Soleh Darat ngawas Jalalan nganti Marrotan apa? Mungkin Mbah Hashim kecil baru diajak abahnya sowan apa? Sowan. Kan tidak mungkin Mbah Hashim superior dengan Mbah Mahfud. Dengan Rasul. Syekh Nawawi ketika wafat itu meninggal bucu jenis Hamdan yang muda. Terus kadung dia anak Zuhriyah. Ya mau kadung dia anak Zuhriyah. Bukan Zuhriyah. Apa?
ketika digarwa Raden Asmawi garwane niku diwasiatno kok garwa Raden Asmawi betul kan itu. Berhubung putrine Senawi kadung jenenge Zuria. Raden Asmawi dia anak jenenge Zuhri no. Zuhri itu sing dia anak Minan Niam. Niam gak ada anak ini Sabit sing dados mantune Bakhim sareng. Paham ya? Terus di sana kita kalau sampai Senawi ya lewat jalur itu lewat Raden Asmawi. Senawi itu tiang Banten, dia ngawasi ke Jakarta dan Betawi. Terus beliau di Indonesia nggak nyaman karena banyak Belanda. Beliau hidup di Mekah, Lami atau Kabul. Nah, Mbak Mahfud beberapa kali pulang, terus kecilnya sempat ke Indonesia alami banget. Ke Mekah, kembali lagi ke Indonesia, kembali lagi ke Mekah, sekantos Kabul. Nah, Nawawi itu pengagum kitab Aqidatul Awam karena belum ada nazuman yang didiktekan Rasulullah atas kitab Aqidatul Awam. Nah, kita madai kata itu dulu. Tapi ini kitab nazuman tapi didiktekan oleh Rasulullah. Kalau wajar, istimewa. Ilam anasabaka hadil manzumati anan nazim mar'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Jadi nazim yaitu Said Marzuki mimpi ketemu Nabi fil manam. Karena tadi beliau mujaddid dan belum ada nasab sebaik beliau di era itu. Jadi satu-satunya nasab yang Hasaniyun wa Husainiyun yang terkenal hanya satu Qadir Jilani, termasuk Ahmad Said Marzuki. Dia Hasaniyun dari abahnya Hasani, dari ibunya Husaini. Dan orang alim, jadi sempurna sekali dia orang alim, ya nasabnya ya baik. An-Nadim Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam akhir lailatul Jum'ah min awal Jum'atin min syahri Rajab sadisi yaumin hisaban min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina sana. Jadi tahun beliau itu 1258. Jadi itu setelah Sayyid Abdul Haddad. Karena Abdul Haddad itu abad 11. Nggih, abad pinten? 11. Setelah periode itu. Wa ashabu sallallahu alaihi wasallam waqifuna haulah. Jadi mimpi ketemu Nabi dan di sekeliling Nabi banyak sahabat, ya ada Abu Bakar, Umar, banyak sahabat-sahabat elit yang di sekeliling Nabi. Wa qala lahu Nabi lan dawu maring Sayyid Marzuki sapa Nabi, "Iqra manzumat tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah." Nanti kalau kangkang takkan maca manzumat akidah. Kata Rasulullah, Marzuki kamu baca manzumat tauhid. Kamu jadi Sayyid Marzuki itu tidak disuruh ngarang, disuruh baca. Bacalah nazuman yang siapapun yang hafal dakhalal jannah. Wa nal maksud dalam perkara sapaman al maksud ing tujuan apa wae min kulli khairin sangi saben-saben kaapian. Syaratnya keapian mau wafaqa wa nyocoki apa khair alkitab wa sunnah. Siapapun yang hafal kitab ini dakhalal jannah dan semua hajatnya dikabulkan asal hajat itu wafaqal kitab wa sunnah. Artinya tidak maksiat kan. Faqala lahu wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah. Lalu nazuman itu apa ya Rasulullah? Ketika beliau tanya begitu, faqala ashabulahu. Kemudian para sahabat bilang gini ke Sayyid Marzuki, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Jadi ketika beliau tanya sama Rasulullah tapi enggak dijawab, terus ditegur para sahabat. Dengarkan saja ketika Nabi nanti melafadzkan, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Jadi isma' ngrungokno sira min Rasulillah ma yaqul yaqulu kan dawuh sapa Nabi. Terus faqala Rasulullah, "Qul ucap sira Marzuki," namanya Ahmad Marzuki, jadi Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki. "Abda'u bismillahirrahmanirrahim." Terus faqala abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhir. Nah, tapi Nabi itu hanya sampai bahwa qaulu wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamin alim. Ketika Sayyid Marzuki mengulang, jadi Nabi membacakan, kemudian Sayyid Marzuki apa? Mengulang. Ya, ketika mengulang itu wa Rasulullah yasma'u, Nabi mendengar. Kalau mas taikozo min manamihi qara'a mara'ahu fi manamihi. Fawajadahu mahfuzan indahu min awalihi ila akhirih. Ketika beliau bangun kemudian hafal semua dan itu yang menjadi aqidatul awam. Ya, karena tadi mimpi ketemu Nabi pasti hak apa? Mimpi ketemu Nabi pasti hak. Itu man ra'ani fil manam faqad ra'ani hakwan. Siapa yang mimpi saya di waktu tidur pasti itu mimpi betul. Asal mimpi Nabi tenan. Semalam makanan lelatul jumal latihan latusan menurut istri Nafisa bin Musyari Bilqodah an-Nazim an-Nabi Marutan Saniyah. Kemudian setelah bulan Bilqodah Sayyid Marzuki mimpi lagi itu. Faqala lahu Nabi iqra' ma jama'tuhu fi qalbi. Coba baca lagi. Faqara'ahu min awalihi ila akhirih.
Ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus diulang, dicek. Jadi pertama sudah ditahdah, kedua disuruh baca lagi. Wa waqifun baina yadihi wa ashabuhu waqifuna haulah. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Jadi disuruh ngulang lagi dan setiap pernazuman dipotong satu-satu. Dan setiap satu nazuman selesai sahabat-sahabat bilang amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Fala ma khatama qira'atahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bacaan selesai kata Nabi wafaqa Allah lima yurihi wa qabila min kadzalika wa baraka alaika walal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Semoga kamu mendapat taufik, mendapat ridhonya Allah, dan kemudian Allah memberkati kamu semua orang mukmin dan memberi manfaat pada nazuman ini kepada siapa saja yang mengkaji. Makanya wa nafa'a liman biha qatis status. Nah, terus semua silan nadir bata itla'ina si'ala tilkal manzumah fa'ajab basu'alahu fazata alaiha manzumatan min qawlih wa kullama atabi rasulu fahaku taslimu wal qabul. Kemudian setelah beliau cerita murid-muridnya, cerita masyarakat, terus mereka minta itu dibukukan, apa? Dibukukan. Ya, artinya hubungannya beliau dengan Nabi itu dibukukan. Kemudian beliau hanya menambahkan tadi wa kullama atabi rasulu fahaku taslimu wal qabul. Jadi sesuatu yang dibawa Nabi, meskipun kita tidak tahu argumentasinya apa, tapi harus kita terima. Harus kita terima. Karena sirri ya, hikmah daripada perintah itu, butuhnya Allah itu hanya loyalitas kita, hanya samina wa atona kita. Maka tidak penting tawalasan. Sebenarnya tawalasan itu menjadi bodoh. Jadi tawalasan itu ya baik tapi bodoh. Baiknya ya karena ilmu, bodohnya karena nanti bisa menyoal Tuhan. Misalnya begini. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Jadi dulu Imam Malik itu pernah bercerita Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, kamu punya dua pembantu, dua budak. Kalau dulu itu punya dua budak atau dua pembantu. Yang satu cerdas, yang satu lugu. Kamu milih mana? Terus dicontohkan. Misalnya kata kamu, ikhlas hadhi sokhrota fa inna tahtaha zahaban. Batu besar ini kamu gerukak, kamu angkat, karena di bawahnya ada emas. Kemudian si budak kamu tadi, membantu kamu menggerukak batu itu, mengangkat. Itu karena apa? Ya karena di bawahnya ada emas, apa karena perintah kamu? Itu enggak jelas. Sehingga suatu saat kalau kamu tidak menyebutkan alasan, fa inna tahtaha zahaban, mereka tanya ngapain gitu, apa? Ngapain? Dan itu bahaya bagi agama. Setiap syariat ditanya ngapain. Nah, beda dengan yang satu. Ikhlas hadis safra ya diangkat saja. Ketika majikannya bilang fa inna tahta zaban, enggak mau tahu Gusti Allah yang perintah ya tak lakukan. Ini jenis samina. Jadi fahaku taslim wal. Nah, mi'raj itu termasuk jenis itu. Sebetulnya Allah bisa saja merintahkan sholat dengan cara Jibril tapi Allah mengatur sedemikian rupa. Nabi diterbangkan terus sampai Sidratul Muntaha dan memancing kontroversi ya kan? Karena Nabi Mi'raj itu nggak sampai 10 menit, mungkin nggak sampai 20 menit. Wong itu bayangannya sahabat itu tempat tidurnya Nabi, itu namanya kasur itu setelah ditempati atau lemek itu kan hangat. Karena setelah ditempati itu kan hangat. Nabi terbang kembali lagi qobla ya brudal farsu, bayangannya kehangatan bekasnya itu masih. Kalau kang mau peringati ijek. Tapi Nabi kan peringati wangi. Tapi ini jadi itu nggak sampai 20 menit kan, nggak sampai jam. Jadi Nabi kembali ke situ qobla ayyab brudal farsu. Waqatna ala jami'al ma'arif. Sehingga ketika Nabi cerita Mi'raj itu malah dulu yang iman saja menjadi tidak iman, karena itu cerita yang sangat kontroversial. Jadi Allah bikin kontroversi itu dua, satu Mi'raj, dua Sajaratuz Zakum, dua Sajaratuz Zakum. Akhirnya jadi fitnah. Kalau Sajaratuz Zakum itu gini, di neraka itu ada pohon namanya Zakum, itu lebat sekali dan buahnya banyak sekali. Bentuk buahnya itu kayak kepala setan, tol'uha ka'anna ru'usus syayatin. Wong kafir malah mencibir Muhammad itu aneh. Di mana-mana namanya katanya api neraka itu sedas-dasarnya. Di mana-mana api itu membunuh pohon. Ini ada pohon kok malah tumbuh di kepanasan apa? Api. Nah, yang seperti ini itu hanya nguji loyalitas. Yang seperti ini itu hanya nguji loyalitas. Makanya Allah ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi kata Allah, memang saya sengaja bikin ayat-ayat yang aneh yang orang bisa menyoal
Tapi saya hanya ingin uji loyalitas apa? Uji. Jadi Allah sah saja, makanya di ilmu ushul fikih diterangkan. Apakah boleh ada khitab dengan sesuatu yang tidak mungkin? Jawabannya ulama ushul fikih mungkin, karena Allah hanya uji loyalitas. Jadi misalnya saya menyuruh salam, pindahkan Gunung Lasem. Itu kan mokal. Tapi ketika dia lari ke Lasem, itu skornya tetap loyal, apa? Tetap loyal. Tapi sekali dia tanya, apa mungkin? Itu berarti nganggep Tuhan memerintahkan sesuatu, harus dipikir dulu. Itu sudah satu lama, apa? Paham ya? Jadi kalau dia langsung lari artinya apa? Loyal, apa? Loyal. Jadi ini penting. Nah. Makanya dalam banyak ibadah Imam Malik sering didik Imam Syafi'i terapkan ubudiyah. Ubudiyah itu ada perintahnya Allah, kita kemauan melakukan. Kemauan karena ada perintah ya kita. Itu kan ibarat guru kamu memerintahkan kamu untuk rokok. Kalau nuruti ilmu objektif gunanya apa sih Pak Guru rokok? Itu gak baik untuk kesehatan. Tapi kan jadinya kamu melawan. Lebih balik samina apa? Di agama ini banyak seperti itu. Makanya terus beliau nambahi wa kullu ma atabi rasulu faqul taslimu wal qabul. Jadi perintah agama itu tidak semuanya bisa dilogika. Yang jelas itu giling-gilingan kalau kita samina. Itu penting saya utarakan. Jadi kalau semuanya bisa dilogika kayak Islam kota, ya memang bikin orang cerdas. Tapi lama-lama menggugat kalau agama itu gak jelas hikmahnya, kemudian mereka anti ya Pak? Anti karena nggak tahu hikmahnya. Tapi kalau kamu loyal, tahu hikmahnya maupun tidak, tetap samina, tetap kita. Itu kayak tadi. Kalau kamu semua perintah memberi alasan, berarti nanti kalau ngongkon gitu terus, wahai hambaku, batu itu bongkar, di situ ada emas. Suatu saat kamu lupa membuat alasan, jadi batu itu bongkar, ada emasnya lagi apa enggak bos? Mangkal londak dulu. Ternyata enggak ada emasnya memang, karena kamu hanya punya kepentingan yang lain, misalnya itu kamu mau tempati apa. Tapi kan terus disoal terus. Makanya Allah itu gak suka semua perintah pakai alasan. Takutnya nanti alasan itu yang menjadikan argumentasi. Padahal Allah butuhnya apa? Hamba ini loyal apa? Loyal. Ini penting saya utarakan. Jadi kamu ibadah ini namanya ubudiyah. Ubudiyah. Makanya wa ma ja'alna ru'yal tadi kata Allah memang saya sengaja bikin sesuatu yang akal mereka menolak supaya saya tahu siapa yang iman betul maupun tidak. Jadi makanya agama ini selalu harus ada perintah yang tadi yang nggak masuk akal, tapi itu bagus untuk menguji apa? Loyalitas. Makanya misalnya kayak iddatul rohmi, ya sudah kita punya logika iddah itu supaya dibaroatir. Tapi misalnya ada USG yang terbukti orang itu nggak ada hamil sama sekali, ya tetap iddah karena menyisakan alasan ubudiyah. Nanti misalnya iddah itu dibaroatir rohmi supaya memastikan rahim nggak ada maninya zaut awal. Paham ya? Sehingga kalau zaut sani menikah benar-benar anaknya zaut sani. Terus ada orang tapi ini ada teknologi modern di mana ada kepastian di USG dia tidak hamil. Terus kamu bilang nggak usah iddah, berarti kamu menentang aturan iddah. Itu bahaya sekali bagi agama. Bahaya sekali. Makanya perintah agama itu sementing kamu. Jadi ada bab di mana Tuhan itu hanya menuntut loyalitas kita. Hanya sebenarnya mending samina. Ya sudah seperti itu. Itu yang disebut wa ma ja'alna ru'yal lati arinaka illa fitnatal linnasi wa syajaratal mal'unah. Terus kedua secara tauhid, ilat itu argumentasi itu menjadi orang itu ngelama itu akhirnya percaya sama makhluk. Semasyhur dalam cerita tadi. Jadi Nabi Musa itu saking dekatnya sama Allah, sakit gigi saja konsultasinya juga pengira. Jadi kalau dokter gigi langsung pengira. Cerita sama Allah dijawab, kamu pergi ke gunung ini mengunyah rumput jenis ini. Ya sudah dituruti, resep itu dituruti, datang ke situ ada rumput apa dikunyah sembuh kan? Sembuh. Suatu saat giginya sakit lagi, sesuai resep dia ke sana begitu kunyah tambah sakit, berlipat dari sakit yang semula, lebih ekstrim. Anak Musa protes kan, ya Allah ini kan sesuai resep, kenapa tambah sakit? Terus kata Allah, dulu kamu percaya saya sebagai Asy-Syafi, saya tetap yang memberi kesembuhan. Suket itu hanya lantaran. Nah sekarang kamu tidak nyari saya, nyari suket. Silakan cari kesembuhan dari suket. Nah itu.
Sehingga ya sudah seperti itu. Apapun kita berobat tetap wa'idha maritu tetap penyembuhannya sama. Aturan iddah itu kita taati karena perintah Allah, bukan sekedar alasan libaroatir rohmi. Kalau libaroatir rohmi bisa dipastikan lewat USG. Paham ya? Tapi memang kita harus iddah karena perintah Allah. Ini penting saya utarakan. Kenapa? Antara sumbangan Sayyid Marzuki di Najuman ini hanya waktu rumah ada di Rasulullah. Nah terus doa baca barang-barang dari itu masih ngaji misal libur. Mak kota. Berapa orang aja apa? Suara nabi banter sing elek lon. Malah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Daimil insani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila lil haqqi ghairu muhtadi wa ba'du falam bi wujudil ma'rifah in wajibi billahi syina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi wa khaliqul khalqi lillahi wa qaimul gharim wa walidun mahai qadir mulidun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutakallimun lahu sifatu sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamul istama wa jaizun bi fadlihi wa adlihi ta'amul kulli mumkin kafilihi arsala anbiya dawi matona bisidki wa tablighi wal amanah wa jaizun bi haqqi min aradi ila syika khair bil maradi ismatu fasairil malaika wajibatun mafadalul malaika wal mustahilu ditu kulli wajibi fa khadi khamsina bi hukmin wajibi tafsiru khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahaqi wa tamin kul adamu didri sunuhun huduma salih wa ibrahim kullu mutada lutum wa ismail isakun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu wa nunu wa musa wa yasa nulukibli dawudu sulaiman mutaba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dawariya alaihi musholatu wassalamu wa alihi madamahil ayamu wal malakul ladhi bila abiwahu la akala syurba wa la nawma lahu tafsilu hasyimin kumu jibrilu ikalu israfilu isra'ilu mungkana kirun wa rakibun wa kada adidun malikun marid wa nutada arba'atun min kutubin tafsiluha tawratu musadin ruha tanziluha zabur dahuda wa injilu ala isa wa furqanun ala khaimah wa suhul khalili wa kalimi fiha kalamun akamil alimi wa kullu ma'ada bihir rasulu wa akul taslimu al qabulu imanu nabi yaumi akhir wajah wa kulli makana bihi minal ajab qadimatun bidikri bagil wajibi imma ala mukallafin min wajibi nabiyuna muhammadun qarusila ila alamina rahmatan wa fudila abu abdullahi abdul muttalib wa hashimun abdul manafiyat asir wa umuhu aminatul zuriyah arwahu alimatu sadiyah maulidu bi makkah al-amina wafatuhu bi taibat al-madinah atama qabla wahyi arba'ina wa umruhu qajawala sitina wa sabatun awladuhu faminhum salah satu minal
Ibrahim min Suriya wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah sitatul fa'ud bihi walijah wa arba'un minal linasi tukaru idhanu rabbil jami'i yukaru Fatimah Zahra ubadu Ali ma'anau masirtani aslul jadi wa Zainabun abadaha Ruqayyah wa ummu Kulsumin zakat rodiyah anti siniswatil wa badul Mustafa ulina fatanan Nabiyan Mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Indul wa Zainabun kada Juwairah Ilil mu'minina ummatul madiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada Ahmadu Sofiyatun tatutida wa Rabla hijratin Nabi Isra Min makatil laylan Yusuf Yusra wa bada Isra'il urujul sama Atara Nabi Yurabban kalama Min baika kiban Nisani Muqtarab Alaihi khamsan ba'da khamsina farad Wa balagal umada bil Isra'i Wa qadlu khamsatin bilam tirai Wa qadza siddiqul binasikin lahu Wa bin urujis silku wa alahu Wa hadi aqidatun mutasara Wa li'awa bisalatun muyassara Nadimu tilka Ahmadul Mansuki Mayata min Sadiqil Masduki Walhamdulillahi wa sallallahu salama Ala nabi khairi man qad alama Wa ali wa sahbihi wa kulli musyidi Wa kulli nabi khairi hadiyatadi Wa asalul karima ila salamal Wa nafakul liman biha qad ishtagol Ahiyatu afaizun bi'ati jumali Alimu alihayu jumali Samaitu haqiqatal awami Min wajib fitri tamami Samaitu haqiqatal awami Min wajib fitri tamami Bismillahirrahmanirrahim Da'imil insani Alhamdulillahil qadimil awali Al-akhiril baqi bila tahawuli Thumma salatu wassalamu sarmada Ala nabi khairi man qarrahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i Sabila lil haqi wa rahmatabi Wa badu falam di wujudil ma'rifah Ini wajibin lillahi isyina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi Mukhaliqul khalqi lillahi Wa qalimul gharim wa walidun mahal Qadirun litun alimun bikulli syai Sami'un il-qasir wal mutakallimun Lahu sifatu sab'al tantadimu Fa qudratun iradatun sam'un basar Ayatun ilmu kalamul istamar Wa jaizun bifadrihi wa hadihi Ta'amuli kulli mumkin kafirihi Arsala abiyana bi matana Bilisirki wa tablighi wal amanah Wa jaizun bihaqqi min aradi Bi nafsin kafir bil maradi Ismatu kasairil malaika Wajibatun mafadalul malaika Wal mustahilu litu kulli wajibin Fa'afati khamsina bihukmin wajibin Nafsilu khamsatin wa hiswin alazim Kulla mukallafin fahaki wa tamin Kul adamu dihri sunuhun huduma Salih wa ibrahim Kul mutaka Lutuma ismailu Isakun kada Yaqubu Yusufu wa ayyubu tada Syuhaibu adunu wa Musa wa Yasa Nurukibli Dawudu Zulayan Abdaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Fatimun Dawaliya Alaihi musholatu wa
تنزلها توراة موسى الأولى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير ما وسوق الخليل والكلم فيها كلامنا كامل عليم وكل ما أتى به الرسول وهو التسليم والقبول إيماننا باليوم آخر وجاء كل ما كان فيه من الأجر قادمة بذكر باب الواجب فيما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل إلى العالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ياسر وأمه أمينة الزهرية أرضاه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة آدم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطير بالليل لا يرقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فوز به الخليجة وأربع من الناس تذكر إذكار ربيع الجميع يذكر فاطمة الزهراء بعد علي وأنهم 6 الجليل وزينب بعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 صديق وفاة المصطفى ولنا فتاة النبي المصطفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة إذ وزينب كذا جويرية المؤمنين أمهات مدية حمزة عمه وعباس كذا أحمد صفية تتقدا ورمل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة ليوسف يسرى وبدا إسرائيل خروج للسماء آدم النبي ربا كلما من بيت بالنصار المحترم عليه 5 بعد 50 فرق وبلغ الأمة بالإسراء وقد 5 بلا امتراء وقد فاز صديق بتصديق له وبالورود الصدق وقاله وهذه عقيدة مختصرة وللأوى بسهلة ميسرة نادم تلك أحمد المنسوق من يتم الصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلام على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي وأسأل الكريم إلى صنعنا ونفع كل من بها قد اشتغل أن يكون بزر بعهد الجمل آدم ولهي جمل سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام. Baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Salim atau Gus Bah. Yang mana Gus Bah ngaji kali ini itu adalah ngaji kitab Aqidatul Awam, yang mana dijelaskan oleh beliau secara detail dan secara mendalam, diperjelas dengan deskripsi ataupun penjelasan-penjelasan dari Gus Bah yang tentunya membuat kita semakin mudeng, semakin jelas. Ada beberapa tema-tema besar seperti halnya sifat-sifat Allah, sifat Nabi, kemudian ada asma-asma Allah, kemudian yang lainnya ada sifat-sifat malaikat dan lain sebagainya. Yang mana intinya adalah kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab tauhid, di mana penjelasan-penjelasan dari Gus Bah intinya adalah menambah ketauhidan kita. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan, tentunya sudah sangat jelas, dan apabila banyak kesalahan mohon maaf, dan silahkan tuliskan kolom komentar untuk masukannya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.